Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah agroekologi tatap muka yang ke-12 kita akan membahas konsep agroekologi di tatap muka yang ke-12. Kita awali dari cara pandang agroekologi, di mana ada manusia, ada matahari, hewan, tanaman, udara, tanah, air dan lainnya itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Itulah kita membahas bagaimana agroekologi. Konsep dasar agroekologi. Yang pertama adalah ide utama agroekologi adalah pengembangan agroekosistem dengan ketergantungan minuman dari input eksternal. Dan juga sistem pertanian adalah kompleks, ya. Ada interaksi antara sinergisitas antar komponen biologis. Tujuan agroekologi yaitu merancang ekosistem pertanian yang menyerupai struktur atau fungsi ekosistem alamiah. Ya, itu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang alamiah. Proses menuju agroekologi, ya, itu mulai dari yang pertanian konvensional, agroekologi, dan juga pertanian yang berkelanjutan. Harapannya seperti itu, ya. Didukung adalah kebijakan, baik itu kebijakan pemerintah, pasar yang adil, reformasi agroekologi, reformasi agraria, ya. Dan juga tujuannya adalah membentuk basis agroekologi yang kuat. Di situ ada input alternatif, riset, petani ke petani, dan kemampuan kelembagaan. Ekologi pertanian yaitu bagaimana mengaplikasikan konsep dan prinsip ekologi untuk mendesain dan mengelola sistem produksi pertanian pasar pertanian pangan agar lebih berkelanjutan. Kita melihat ke dalam lagi bagaimana kita melihat tanah, ya. Bagaimana juga tanah merupakan salah satu properti dalam agroekologi, ya. Kualitas tanah, ya. Kualitas tanah, karena tanah itu terdiri dari properti soil property. Tanah itu ada 3, ya. Pertama biologi, kimia, dan fisika, atau biological, chemical, dan physical, gitu kan, ya. Itu bagaimana melihat kemampuan tanah dalam berfungsi dalam batas-batas ekosistem untuk mendukung tanaman yang sehat, ya. Tanah sebagai komponen ekosistem, ya betul, karena tanah sebagai komponen ekosistem karena di situ terdapat siklus antara CO2, ya, CO2 produsen tanaman, masuk lagi sisa tanaman, hewan masuk ke dalam tanah, dirombak oleh mikroorganisme, keluar lagi CO2, itu kan berputar. Jadi tanah merupakan bagian dari ekosistem, tetapi tanah juga merupakan suatu ekosistem sendiri. Dia membuat ekosistem internal sendiri, ya. Dan di sini adalah interaksi ekologi agroekosistem. Jadi ada soil, crops, tanaman, dan juga masyarakat, ikan, dan lainnya. Disitulah saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Ada tabelnya, ya. Bagaimana rumahnya, bagaimana tanamannya, gitu kan, dan juga yang lainnya. Akan lebih detail di slide berikutnya. Di sini ada manajemen agroekologi aspek tanah, ya. Tadi kita mengupas sedikit tentang aspek tanah. Di situ ada indikator, kan. Misalnya indikator kandungan bahan organik total sekian persen, gitu, ya. Dari sini ada yang ranking rendah, sedang, tinggi. Kalau rendah berarti porinya jelek, pengelolaan tanah berat, ya. Itu kandungan bahan organiknya kurang dari 1,7. Sedangkan ranking sedang, ya, remah tetapi pengelolaan tanah berat, itu rata-rata bahan organiknya 1,7 sampai 2,6. Ini yang diharapkan tinggi, ya. Ranking tanah tinggi, sangat ramah, mudah diolah, bahan organiknya lebih dari 2,6 ini, atau mungkin menuju ke TOT atau tanpa olah tanah. Itu salah satu contohnya. Dan juga beberapa indikator yang lain, baik pH, kapasitas tukar kation, dan juga yang lainnya. Ya, ini landscape management di sekitar perumahan, di sekitar perumahan dibangun jalan tapak, parit, drainase, tiang listrik, dan lainnya. Ini
fotonya Kurniatun Hairiyah. Ini bagaimana manajemen alami yang ada di suatu wilayah ya di situ. Di sini ada hutan pinus, hutan alami gitu. Bawah ini juga hutan bambu, semak-semak belukar, turun lagi ke kebun apel, hutan bambu gitu kan. Di sini desa, kawasan pemukiman masyarakat. Bawah lagi adalah sayuran, kebun apel, kandang ternak dan lainnya. Ini landscape dari sebuah tata kelola agroekologi yang ada di masyarakat di suatu wilayah. Nah, bagaimana dengan mosaik agroekologi hutan? Nah, agroekologi hutan ya ini di Kecamatan Tulung Rejo, Kecamatan Ngantang. Ya, ekologi hutan kita mulai dari yang paling atas, daerah tangkapan air itu hutan alami. Turun lagi ke multistrata, ini masih hutan alami tapi sudah heterogen tanamannya. Turun lagi ke tanaman-tanaman hutan, ini banyak cemara-cemara gitu ya. Hutan yang agroekologi yang lebih turun lagi ke bawah lagi, hutan pinus, mahoni, ini dikelola oleh BUMN biasanya oleh perhutani ya. Ini wilayah kekuasaannya perhutani ya, mulai dari hutan pinus sampai sederhana sampai hutan alam, ini semuanya perhutani yang ngelola. Dengan masyarakat mengelolanya adalah yang di bawahnya ini ya. Di bawah ini ada tanaman-tanaman semusim, hutan campuran, misalnya beberapa tanaman buah-buahan gitu kan, mangga, durian dan lainnya, sampai tanaman semusim sampai padi sawah ini yang dimiliki oleh masyarakat. Ini juga bagaimana agrokosistem hutan landscape di daerah Lampung ya. Di sini ada hutan alami, di sini campuran lahan pertanian dan agroekologi hutan. Di bawah sendiri adalah agroekologi tanaman padi, agroekologi tanam hutan sederhana ya padi semuanya. Ini landscape yang kelihatan sekali. Nah, ini beberapa hewan asli Indonesia, kekayaan agroekologi yang harus kita rawat ya. Ada orangutan, gajah, komodo, macan gitu kan. Terima kasih pada petani. Di tengah wabah COVID-19, petani tetap bekerja. Ya, ini ringkasan dari tatap muka yang ke-12 tentang konsep agroekologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.